Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang hadir adalah Ica Gwen. Ica, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal mistis? Percaya. Pernah punya pengalaman? Pernah. Gimana ceritanya? Waktu di apartemen aku, terus setiap jam 2 dia tuh main air di bathtub. Terus malam-malam di kamar yang kecil suka dia rapi-rapiin boneka-boneka. Nah, aku panggil tuh orang pintar misalkan. Saya nanya, bener nggak sih? Terus ternyata benar. Dia tuh apa maksudnya? Siapa? Anak kecil itu. Oh, jadi namanya main. Sri dia. Sri, iya namanya Sri. Bisa tahu namanya Dari orang pintar itu. Jadi masukin ke roh orang gitu. Rohnya masukin ke badan gitu. Terus diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Katanya di sini enak, rame gitu. Saya nggak suka kalau orang tidur yang nggak pada tempatnya gitu. Kayak pembantu saya tidur di ruang tamu, dia dipindahin ke kamar. Tiba-tiba pindah aja gitu? Iya, tiba-tiba gitu. Oh, okay. Sama asisten saya yang tadinya kan tingkat gitu kan kasurnya. Dia totonya pindah ke atas. Pindah sendiri aja? Merinding nantinya kan. Tapi sekarang udah pergi dari apartemen? Nggak, sekarang aku pindah. Oh, akhirnya kamu yang pindah malah? Terus dia juga ceritain katanya meninggalnya keluarganya dibunuh semua. Di situ, di tempat di situ. itu? Oke, tapi sekarang di tempat baru nggak ada kejadian seperti itu lagi? Baik-baik aja ya? Baik-baik aja, soalnya aku orangnya penakut banget. Oh gitu? Iya. Sering kejadian kayak gitu ya? Enggak. Apa baru sekali itu? Sering, pernah apartemen lain juga pernah. Aku tiap malam nggak bisa tidur kayak ngerti rep-rep nggak sih? Iya, nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun, kayak aku pernah tuh sering gitu. tiap hari, sampai aku tuh di apartemen itu cuma sebulan kuatnya. Sampai aku pindah. ke hotel, sewa hotel untuk tidur. Astaga. Tiap malam aku direp-rep sampai aku baca doa apapun tetap direp-rep. Artinya cukup sering ya? Iya, sering. Ketemu dengan sosok mistis. Mudah-mudahan malam hari ini sih kamu baik-baik aja, nggak akan ketemu hal-hal yang aneh-aneh ya. Kita kan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering menggauli wanita hamil. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Okta. Silakan, Cak. Iya. Selamat malam, Mas Okta. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Anda sehari-hari? Saya seorang mahasiswa. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Baik. Saya mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya semester 5. Oke. Kena kondisi zaman sekarang yang menuntut saya harus mengikuti gaya hidup metropolitan dan juga untuk bertahan hidup di Jakarta. Kebetulan saya dari Oke, jadi merantau ke Jakarta ya? Iya, saya ke Jakarta modal nekat. Oke. Di samping saya kuliah juga saya ingin mensejahterakan hidup saya. Ya, karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu juga di kampung. Dia hanya modal nekat saja. Oke. Dan juga saya kebetulannya hobinya olahraga tenis lapangan. Jadi kebetulan di lapangan tenis itu ada teman main tenis saya orang. Jadi saya kenalnya juga tidak sengaja ya. Kebetulan waktu itu sewaktu saya main tenis, saya cedera dan terus kebetulan dia bisa
apa namanya ngurut gitu ya. Nah, dan terus dia tiba-tiba membajak saya gitu. Kayak seperti meramal gitu. Oh, membaca, meramal. Iya. Apa ramalannya? Ya, saya heran kok dia tahu kalau hidup saya gitu kayak dalam ada masalah gitu. Oke. Ya, saya senyum aja. Lalu kemudian apa yang Anda lakukan? Ya udah, saya to the point aja sama dia. Saya minta, kalau bisa saya minta pemikat gitu. Pemikat? Iya. Karena memang dia punya kemampuan itu? Iya, karena sebelumnya dia udah cerita, singkat cerita dia dia cerita juga kalau dia udah punya istri 4. Oke, lalu kemudian dibawa kemana Anda? Ya udah, saya ditawarin ke rumah dia. Kalau memang benar kamu mau serius mau minta pemikat, kamu datang aja ke rumah saya. Kata. Akhirnya Anda datang ke rumahnya? Saya datang, malamnya saya datang. Dan terus dia memberi persyaratan. Ritualnya seperti ini, segala macam. Seperti apa ritualnya? Ritualnya saya harus wanita yang sedang hamil muda. Iya. Wanita yang sedang hamil muda. Itu supaya? Syarat untuk mengambil pemikat yang paling bagus katanya. Oke, pemikatnya tuh berbentuk jimat kah atau apa? Ada juga jimat. Jadi sebelum saya wanita sedang hamil muda itu tersebut, saya memberi ada minyak yang dikasih sama mas saya itu, ditetesin. Di dalam ada juga gelas berwarna kuning kemasan yang dikasih juga dari dia. Saya minumin ke wanita hamil muda tersebut. Terus baru itu saya lakukan setiap malam Selasa Wage dan malam Jumat Kliwon. Jadi wanita hamil muda yang sudah banyak nih ya? Kalau syaratnya 4. Yang Anda lakukan? Udah lebih dari itu. Oke, dan itu akan membuat pemikatnya lebih dekat dan powerful? Iya. Berhasil nggak digunakan pemikatnya? Berhasil. Sampai sekarang saya masih melakukan. Dan saya udah mendapatkan apa yang ingin saya inginkan. Apa tuh? Seperti apa? Ya. Yang diinginkan? Saya tujuannya mencari yang wanita hamil tersebut bukan juga yang sembarangan gitu, Mas. Saya pilih juga yang ya nggak mungkin lah saya. Namanya juga ingin melorotin gitu kan gitu, Mas. Jadi yang ada uangnya iya. Gitu ya. Oke, jadi pemikat itu digunakan untuk mendapatkan uang. Iya. Dan syarat untuk mendapatkan pemikat ini adalah dengan wanita hamil muda. Iya. Dan sebelum wanita hamil muda, Anda menggunakan minyak yang ditetesin, dikasih ke minumannya, terus diminum ke wanita itu. Iya. Oke. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Sebenarnya saya udah capek juga, Mas, sebenarnya. Karena? Ya nggak mungkin juga saya selamanya seperti ini gitu. Dan juga saya ya pertama kuliah saya juga udah hampir mau selesai. Dan apa yang saya dapatkan juga udah cukup lah. Gitu. Oke. Seperti kendaraan, motor saya udah punya. Ya mobil walaupun bukan mobil baru, ya saya udah dapat gitu. Mas Okta, saya yakin ya menjadi pemicu bukan karena sudah kecukupan, tapi ada kejadian yang bikin merasa mendingan saya tinggalin, betul nggak? Iya. Apa kejadian? Saya kadang-kadang ya 1 bulan belakangan ini saya merasa agak sering dihantui gitu, Mas. Hantui oleh apa? Ya kayak mimpi buruk, hampir setiap malam saya mimpi buruk. Seperti dihantui segala macam. Dari situlah saya merasa bersalah, juga merasa berdosa gitu. Oke, jadi ada sosok yang menyeramkan yang menghantui iya. Anda dalam mimpi begitu ya? Iya. Oke. Dan dalam mimpi itu apa yang mereka lakukan? Sosok yang menyeramkan ini ngapain? Menyampaikan sesuatu kah?
menyampaikan sesuatu kan enggak, menyampaikan sesuatu sih enggak. Cuma saya merasa diancam gitu. Baik, oke. Mudah-mudahan semua ancamannya bisa hilang malam hari ini. Dan mudah-mudahan Anda benar-benar bisa mendapatkan tujuannya, yaitu untuk lepas dari pemikat-pemikat yang pernah Anda dapatkan ya. Kami akan ajak Anda langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Okta, terlahir tanggal 26 November 1984. Saya melihat suasana yang tidak menentu di kehidupan Okta. Banyak sekali kecurangan yang dia lakukan. Okta telah memperdaya banyak perempuan yang lemah. Kejahatannya menyiratkan tangis dan penderitaan mendalam di hati para korban. Saya merasakan di tubuh Okta ada sosok laki-laki bertanduk yang ingin menyerang saya. Sungguh mengerikan sekali. Dan saya ngerasa dia ingin menyerang saya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Okta, tanggal 26 bulan 11 1984. Iya. Okta menggunakan pemikat untuk meningkatkan nilai ekonomi, mendapatkan uang, dan syarat untuk mendapatkan pemikatnya adalah dengan wanita-wanita yang hamil muda. Ya, saat ini sudah ada beberapa wanita yang dan sebelakangan justru mendapatkan mimpi yang buruk dan dihantui, bahkan mengancam. Makanya ingin lepas dari pemikat yang sudah melekat ini ya. Baik. Gangguan-gangguan seperti apa sih sebelumnya yang saya ingin tahu? Seperti apa, Mas Okta? Ya, gangguannya seperti pernah saya tidur, bangun paginya tiba-tiba kaki saya udah di pintu aja. Satunya ke sebelah kanan ke ruang tamu, satunya masih di kamar. Jadi ini pintu, jadi kaki saya seperti ini pintu nih. Tuh. Oke, ada yang menarik gitu. Iya. Itu sering terjadi? Hampir setiap malam. Seperti itu kejadiannya? Iya, dan saya selalu bangun setiap jam 2 malam. Oke. Dan itu merasa dipeluk juga? Iya. Merasa dipeluk, benar-benar dipeluk oleh seseorang tapi nggak tahu wujudnya apa kan? Saya lagi berusaha untuk menggambar apa yang saya lihat di sini. Serem sih, jujur terus terang. Dengan cerita kamu itu, saya udah bisa membayangkannya dan ini real 100% memang ini terjadi. Oke. Sosok yang memeluk itu memang... Ini sosok apa ya? Jadi ini saya menggambarkan sosok yang aneh banget dari... Kayak jin gitu kayak. Jadi ini otaknya berantakan di sini. Dan otaknya pada berlecetan sampai kemana-mana. Dan saya ngerasain rambutnya juga sangat panjang sekali. Dan ini sosok apa? Dan ini saya rasa sosok jin yang menguasainya. Ini jin ini yang mengganggu Mas Okta itu. Betul. Dari durasi jam tidurnya yang kamu juga, saya merasakan Okta juga kurang tidur sih di sini. Iya. Karena banyak gangguan yang saya lihat, menyeramkan sekali. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh sosok ini dari Okta, Roy? Saya ngelihat adanya tumbal dan orang yang dikorbankan sih, Okta. Kayak ada kematian dari seseorang. Sebelumnya ada yang telah meninggal sebelumnya di tahun ini. Pernah ada keluarga atau orang dekat atau yang Anda kenal? Iya. Siapa? Tetangga. Oke. Meninggalnya kenapa?
Meninggalnya tiba-tiba aja. Nggak ada sakit gitu? Nggak ada sakit nggak ada. apa-apa. Tiba-tiba meninggal? Iya. Oke. Kenapa itu Roy meninggalnya? Meninggalnya secara tidak wajar, kalau saya pikir ini adalah pengaruh juga magic juga. Dan yang aneh-aneh gitu. Dan Okta sendiri menurut saya, kamu kan mengaku dan mengklaim dirinya memakai pemikat ya? Iya. Saya sih ngerasa pemikatnya masih ada loh sampai sekarang. Boleh gak Okta, Mas Okta, saya lihat sebentar aja satu detik muka kamu. Boleh diturunin. Nanti kita blur nggak kita tayangkan. Buka. Ya, diturunin aja. Turunin lagi. Turunin Lu lagi. buka sampai kelihatan wajahnya. Terus. Oke, sip. Aku udah inget. Oke. Jadi pemikatnya ternyata masih bekerja dengan baik ya. Kamu nggak nyadar kamu masih disukai beberapa orang gitu? Apa enggak? Apa sebaliknya? Kau bisa ngelihat itu ya, Ray? Iya. Saya masih nyadar. Terakhir ada ibu-ibu juga. Ibu-ibu tapi masih awet muda gitu. Kebetulan orang entertain juga. Ya sampai sekarang masih ngejar-ngejar gitu. Itu ibu-ibu muda kaya ya? Masalahnya dia nggak kaya. Jadi nggak kamu ladenin? Dia nggak seladenin. Kalau Biasanya yang kaya, ladenin yang kaya. Dan dapetin Kamu mau? cewek yang hamil muda itu taunya dari mana? Paling gampang saya media sosial. Oh, media sosial. Iya. Kadang saya ke mall juga. Ke mall. Oh, Iya. Itu, mohon maaf saya bahasa simpelnya apa ya kalau jualan? Jual diri. I don't know, but lebih simpelnya lagi dan lebih sopannya lagi. Emang Okta juga menjalani proses itu secara nggak langsung walaupun nggak jualan. oh kalau cowok tuh kucing-kucingan. Jadi kucing. Proses Enggak. Dia cuma hanya sekedar memberikan hadiah. iya, hanya sekedar syarat itu doang. Jadi hanya wanita yang hamil, bukan menjual dan menjajakan secara komersil gitu. Tidak. Tapi Anda dapat uang dari situ. Iya. Bedanya apa? Iya, bedanya apa? Oh, kalau itu kan kalau jualan dia mendeklar dan menyebarkan kalau jualan Yeah. officially saya jualan. Kalau di sini adalah secara soft jualannya, soft selling. Jadi mendapatkan hadiah gitu. Tapi kan memang itu yang diincar sebenarnya ada Tujuannya email. itu. Ada Secara tidak langsung kita pacaran gitu. seperti secara pacaran. langsung pacaran, Pacaran tapi tapi yang diporotin. Iya. yang ada hadiahnya gitu Iya, kan. iya. Ini Iya. tuh bahaya banget deh. Itu ibu-ibu moga-moga tuh ibu cepat sadar ya, kebuka matanya soalnya nggak lama-lama bisa habis gak gitu. Misalnya ada ibu-ibu yang lebih kaya gitu. Itu dia. Iya. Saya kadang-kadang saya nggak minta, cuma dia aja yang ngasih. Itu pengaruh dari pelet kamu, Okta. Oh, pemikatnya ya. Iya, pemikat dari kamu, Okta. Jadi saya ngerasa ketika kamu udah ngobrol, udah ganti baju dan segala macam, Okta punya pemikat sendiri gitu. Yang bisa mengikat perempuan-perempuan atau mungkin saja wanita-wanita muda yang masih 40-an, kemudian juga ya seperti itu gitu. Mereka nggak bisa menghindar. Gitu. Itu Jujur sih saya lihat tadi waktu membuka satu detik, iya masih berfungsi sih. masih kenceng banget ya Masih kencang pemikatnya. banget sih. Itu saya mau tanya deh, wanita-wanita yang hamil muda itu udah punya suami kan? Iya. Mereka nggak ada yang tahu. Maksudnya gimana? Ya, para suami ini nggak ada yang tahu. Itu saya nggak tahu juga, itu urusan mereka. Tapi nggak ada yang pernah datang ke Anda gitu. Nggak pernah. Dan kenapa Melabrak. ceweknya bisa mau juga? Coba kamu lihat deh, kamu sendiri ngelihat Mas Okta gimana sosoknya menurut kamu? Matanya sih ada agak main gitu. Agak Kayak main pemikatnya. tertarik gitu Enggak ya. juga ya, tapi tertarik juga agak sedikit. Kayak ada main Kayak gitu. Ada main maksudnya. Iya, kayak cewek kan ada mata yang tajam gitu, kayak ketarik gitu. Kayak ada perasaan sesuatu yang aneh gitu Iya, ya. perasaan aneh. Ya, Tapi ya. Kalau- kalau itu wanita Kayak hamil membaca muda. matanya. Iya. Kamu nggak lagi hamil? Aku? Enggak. Oke. Oke. Kenapa kok lagi hamil? Karena yang tertarik wanita hamil muda katanya. Oh gitu. Oh tidak. Kalau untuk tertarik itu hanya untuk yang tertarik, siapa aja tertarik. Tapi yang kamu ladenin Iya, adalah yang enggak. Yang hamil muda ini hanya untuk syarat aja. Syarat. Setelah saya
maaf ya. Setelah sama ibu hamil muda, udah Kamu bisa siapa aja? sama siapa aja. Yang Nanti saya pacarin. penting Iya. Masih Dan di- yang saya pacarin tersebut nggak juga sampai saya tidak. gimana? Saya tidak sampai juga yang saya pacarin tersebut. Ngerti nggak maksudnya? Enggak. Jadi yang makanya ini agak membingungkan. Jadi Agak yang- ambigu sih menurut saya. betul. Iya. Yang adalah yang wanita hamil, Hamil muda. tapi yang dipacarin nggak ada yang diajak. Iya. Maksud saya gini, yang ibu yang hamil muda syaratnya tetap saya dan terus saya tetap juga mencari yang lain juga. Ya, yang lain itu. Diporotin uangnya. Iya. Maksud gitu. Pernah kejadian nggak akhirnya diajak perempuan-perempuan yang bukan hamil Pernah. muda ini? Terus, Ya kalau saya suka, Kenapa tidak? ya. Yang Yang penting penting intinya dapat saya itunya. mencari duit gitu aja. cari duit yang Iya. penting. Nah ya sama aja jualan ya no berarti ya. Oke. Benar Baik. gak sih? Benar-benar. Karena tujuannya kan uang. Okta, kamu lihat deh makhluk ini. Serem. Kamu pernah inget-inget makhluk ini pernah ketemu kamu kan? Iya. Siapa dia? Ya. Yang seperti ini yang pernah. Apakah ini sosok makhluk yang sering datang Ya yang pernah di lewat mimpi tempat? saya seperti ini. Kalau Di dilihat mimpi sih kayak kamu? leyak gitu ya. Iya. Mirip Barong ya? atau gimana gitu. Rambutnya Serem panjang, sekali. berbulu, otaknya kelihatan keluar dan Otaknya lidahnya kelihatan merah. keluar. Penuh darah gitu, Roy? Betul sekali. Oh, oke. Ini selalu yang sering Iya. hadir. Benar. Bener kan? Ini dia kan? Matanya merah. Matanya merah banget. Itu sih. Dia suka mengikuti nggak? Misalnya kamu pernah di mana gitu, nggak di rumah, tapi Ya, dia pernah. hadir. Selalu ngikutin. Ketika saya lagi kuliah sore, mungkin udah hampir mau malam kali ya. Saya pernah seperti didorong gitu. Setelah saya di kuping saya seperti ditiup, terus saya didorong seperti jatuh sendiri. Tadinya saya mikir hanya, mungkin saya kena begadang tadi malam kali ya. Tapi karena udah keseringan, saya jadi mikir juga jadinya. Oke, Roy, apa sosok ini selalu ngikutin dia? Sosok ini terus ngikuti dia dan plus dalam hati saya kok saya ada punya perasaan firasat buruk ya. Kamu membawa sesuatu ya yang tampaknya rumahnya dia juga nih. Masih dibawa? Sampai sekarang. Jadi takut aku. Masih. Ada rumahnya dia nih yang kayaknya kamu belum berani tunjukin ke Roy. Okta, bolehkah saya lihat sesuatu jimat itu? Boleh. Silakan dikeluarin. Boleh saya ambil? Oh, di belakang. Iya. Oke. Silakan diambil. Kalau Serem banget, rumahnya- Bay. Rumahnya dibawa berarti dia ngikut ke sini dong, Roy. Betul Kayak sekali. leyak gitu. Barong. Yap, kayak yakin kayak barong. But it's not barong. Kamu udah bisa merasakan makhluk ini ada tapi belum muncul gitu. Betul, udah ngerasain tapi belum muncul. Dan dia nggak akan bisa pergi. Dan dia nggak ada bisa pergi. Makanya nih saya penasaran banget, pengen lihat dia punya rumahnya dia. Gitu. Jadi saya gambarnya bener-bener dahsyat banget. Oh, ini. Bentuknya kayak sajen gitu ya. Boleh kasih tahu nggak ke kita semua ini apa aja, Mas Okta? Ini yang saya minumin sama wanita hamil muda tersebut. Ini ya 9 gelas kuningan. Dan ini minyak yang saya dapatin dari emas saya tersebut. Bau ya? Bau nggak? Bau. Ada baunya nih. Kalau Baunya. yang ini saya oles di tangan saya ketika saya berkenalan sama dia. Dengan Jumpa wanita- pertama. Dengan wanita hamil Iya. ya? Oke. Caranya kayak gitu. Dioles dan itu yang dituang ke minuman. Iya. Dan Yang bunganya ini- buat apa? Kembangnya? Ini syarat aja. Oh syarat. Iya. Nggak dimakan gitu nggak? Enggak. Disimpannya Syarat aja. pakai itu ya? Ini yang buat Diminumin. diminum. Iya. Nah, kamu ngelihat apa, Roy? Saya penasaran bau ini berasal dari mana.
Kemudian ini yang Dioles. dioles. Di mana olesnya? Di tangan. Saya ingin merasakan. Sebelumnya saya minta izin dulu. Saya boleh ke? Boleh. Bau busuk sih. Iya, kayak bau sampai sini. Apakah ini yang manjur? Dan saya ingin tahu apa isinya. Kamu nggak pakai sarung tangan nggak? Iya, saya berusaha saya nolong nggak setengah-setengah nih sekarang. Saya benar-benar nggak pakai glove dan saya pengen tahu efeknya ini apa kalau di tangan saya. Kalau di tangan kamu katanya ini diminum. Jadi korbannya. Coba deh, saya ingin Kamu cobain pakai ke banyak kamu. banget, sampai Kamu kasih tangan aku deh. Ada perasaan apa? Dingin dan deg-degan. dingin dan deg-degan. Deg-degan. Saya ada perasaan tangan saya terbakar. Panas gitu. Iya, kebakar banget. Serius. Serius sumpah. Aduh. Perih. Hah? Perih banget. Ini kita minta Ini tisu apa ya? basah ya. Iya, Tisu basah dong. tisu. Au. Au. Sakit ya kan? Banget. Iya tuh kan. Please. Coba saya coba lagi. Au. Are you sure? Yakin banget. Panas tuh. Panas. Saya nggak tahu, saya sakit sekali. Ow. Panas kebakaran. Perih banget. Perih. Oh my lord. Ow. Itu apa sih? Itu apa sih? Ah, Kok bisa perihnya sampai kayak gini? gila, sakit banget, Bay. Perih banget. Oh, Kayak apa ya? what? Sampai merah. Itu kamu Merah. itu Merah kamu, loh. Itu kamu minum. Saya minumin ke... Iya. Gila panas banget. Tapi wanitanya nggak apa-apa. Tapi saya sampai merah kayak gini loh. Lihat deh, lihat deh. Kayak gatel Ini gitu, merah perih. sama tangannya. Kayak orang lagi kena iritasinya, Ica. perih gitu Iya. banget ke muka. Seperti gini. Wow, Ini kalau diminumin berarti efeknya sama dong di dalam perut. powerful banget ya. Eh, Tapi udah, kita kalau pakai tisu basah udah hilang ya. Udah hilang, Kayak cuman dingin merahnya gitu ini. ya. Tuh, Tuh, kasih tahu kamera deh. Itu tangannya. Merah kayak gini. Tangannya Roy. Merah. Itu yang bekas diolesin ini. coba. Kalau kamu memang benar dan kamu nggak Coba baunya fake. kayak apa sih sampai bisa begini? Iya, saya juga bingung loh, lihat deh. Ini tuh terbuat dari apa? Nggak tahu. Gak ada baunya sih. tapi kalau Nggak sesuai ada dengan bau. malam Selasa Wage sama malam Jumat Kliwon, Oke. nggak apa-apa. Kalau selain dari hari tersebut, ya seperti itu efeknya. Saya sampai merah loh, lihat deh. Iya, ini merah. Ini merah. Perih sumpah, perih banget. Perih. Kayak kebakar rasanya. Itu cairan apa ya? Saya nggak tahu. Kamu nggak dikasih tahu ini apa sebenarnya? Enggak. Coba kamu minum sekarang. Katanya sih ini dari minyak kelapa asli. Duh gila. Minyak kelapa. Minyak kelapa kok Iya. bisa kayak begini ya? Iya, Powernya. makanya. Ini magisnya bercampur dengan jadi gini. Saya ngelihat kalau penjelasan logika saya adalah magisnya udah turn on jadi kayak medis gitu loh. Oh, Dan ini kayak kita susah ngejelasin kalau ke Iya. dokter kulit. Nggak Dan ngerti dicek lagi. nggak ada apa-apa gitu. nggak ada masalah apa, tapi Iya. ini karena hal magis dari cairan ini ya. Dan ketika kita cek ke dokter kulit dan segala macam. Tadi awalnya aku tuh nggak percaya. Tahu sampai begini, bener-bener perih banget. Ya, kok merah banget sih, Cuk? Iya. Merah banget tau. Merah banget. Do you want to try? Bye. No. Kayak kebakar. Tapi kalau Kayak reaksi kena yang iritasi gitu. kalau reaksi wanita hamil yang saya minumin ini, dia efek panasnya bukan seperti itu. Tapi kan ini kan panas. Iya. Kau wanita hamil lalu kasih minum ke wanita tersebut. Iya, sebelum saya kasih ini dulu, jadi efek panasnya bukan seperti itu. Minumnya itu dicampur dengan air. Iya. Jadi panas gimana? Panasnya seperti ya dia seperti nafsunya kayak nafsu. Iya. Ya ampun, itu kamu Iya. kan wanita hamil muda diminumin itu ke dia. Iya. Emang nggak takut janinnya ada apa-apa ya? Iya nggak sih? Sampai Iya. sekarang janin nggak Janinnya- apa-apa. Kan kamu nggak tahu, kita aja kalau ibu hamil dikasih Sensitif peringatan. banget soalnya orang Nggak hamil. boleh makan obat apa Iya, segala makanan obat. minuman Pakai yang krim dikonsumsi aja nggak kan. boleh. Iya, Nah, bener-bener pakai krim-krim. harus Pemutih nggak pengawasan dokter gitu. Iya. Iya, tapi nggak apa-apa. Karena sesuai dengan Bisa ritual hilang kan tersebut. nih? Bisa hilang. Bisa ya?
Itu kan menurut Anda ya. Saya mau tahu deh. Ini begitu ini diminumkan ke wanita-wanita hamil itu, apa ada sosok magis yang bekerja langsung melalui ini, Roy? Ada sosok magis yang bekerja langsung dari situ sih. Ini jujur saya pengen hancurin, boleh nggak? Teman-teman kamu udah mulai berisik ya sekarang? Ya, karena tadi Mas Roy bilang mau ngancurin, jadi Dia nggak suka. iya. Ini udah pernah saya buang dulunya. Lalu Balik lagi, tiba-tiba udah ada aja di meja kamar belajar saya. buangnya kemana? Saya buang aja ke belakang rumah. Saya ingin mencoba mempengaruhi pikirannya Mas Okta untuk melepaskannya semuanya ya. Kamu jangan ngelawan ya. Apa yang saya masukin di dalam kepala saya dan kepala kamu harus tahan ya. Tunggu sebentar. Apa, Roy? Yang kamu lakukan apa barusan? Mentransfer file dari kepala saya ke dia supaya dia ngerti apa yang saya maksud. Jadi saya pengen dia berhenti main gini-ginian. Iya. Nih, soalnya Kamu setuju gak kalau saya hancurin semuanya? kalau diterusin kita nggak pernah tahu loh. Gila ya. Hamil itu. Kok saya yang merah Mau pusing sampai gitu? kapan tetangga ada yang meninggal atau saudara gimana? Apa kamu rasa sesuatu, Mas Okta? Iya. Apa yang dirasain? Saya berusaha nolong aja tulus. Tapi terserah pilihan hidup Mas Okta ya Okta sendiri yang ingin lepas apa enggak. Ini belum lagi yang ini nih. Mas Okta, kamu harus fokus ya. Kamu harus di sini pikirannya. Iya. Gak boleh kemana-mana. Saya lagi mentransfer terus pikiran saya supaya kamu tuh bisa berubah. Nurut sama saya, Okta. Saya mencoba. Dia sebenarnya mau lepas ya? Ini saya nggak kebayang nih, janin-janinnya gimana? Kepanasan dong Panasan kalau pas. pasti. Di dalam situ diminumin. Gini, saya kasih waktu 2 detik, 3 detik. Kamu mau apa enggak? Titik. Kalau dihancurin apa resikonya, Roy? Biar dia tahu. Kalau dihancurin, kalau nggak dihancurin, Kalau dihancurin, dihancurin Kalau sosoknya ini akan dihancurin hilang. ini bisa ngamuk apa gimana? nggak ngamuk tapi. Pergi mencari yang lain yang bisa ditumpangi atau ditunggangi sebagai rumah. Kalau nggak dihancurin, Kalau nggak dihancurin, dia terus seperti ini dan terus mencoba-coba dan makin banyak korban wanita hamil, wanita muda. Dan tumbalnya juga. Dan tumbal lagi, belum lagi sosok ibu-ibu muda yang masih cantik, uangnya banyak, suka royal, kasih hadiah, kena. Mas Okta, pilihannya ada di Anda. Apa pertimbangannya yang kayaknya bikin berat banget untuk dihancurin? Kenapa, Mas? Saya minta gini, Ini kenapa ya, Roy? Okta, nurut sama saya, hancurin ini semua, Okta. Kayak ada yang mau masuk ya, Roy? Iya. Apa masuk dari sini? Kok aku yang Mau pusing gitu? ya? Kamu pusing juga? Agak pusing juga. Mas Okta, Mas Okta, bisa fokus. Mas Okta. Dengar kata saya. Hancurin.
Saya nggak ada, pokoknya nggak ada babi Bu Bebo, nggak ada alasan lagi di sini. Tahu semua. Saya pengen lihat jadinya apa. Penasaran jadinya apa? Jadi kebakar. Ada yang lepas ya? Ada yang pergi dari situ. Iya. Kalau misalnya Ini orangnya kerasukan atau gimana sih? ini apa ya? Dia bawa apa lagi, Roy? Apa itu, Os? Aduh, Hah? Kok mental? dia muncrat mental. Dia kayak berontak dari situ. Kok bisa keluar ya ini ya? Apanya tuh yang tadi yang Ini, tutupan botolnya. Kamu kenapa nggak fokus gitu kesurupan ya? Eds. Harus stay. Sumpah. Ngeri. Kok itu bisa keluar ya? Tunggu dulu sebentar. Apa? Kenapa? Ini tutup botolnya keluar. Bisa mental semua. Bunganya juga Ada bunga mental yang semua. mental juga. Udah cukup ditutup. Udah cukup, kita harus matiin dia. Sebelumnya saya minta bubuk suci dulu sebelum saya matiin apinya. Iya. Mas kalau mau muntah, dimuntahin aja nggak apa-apa, Mas Okta. Harus dikeluarin kali, Roy. Harus dikeluarin, harus dimuntahin. Semoga kembali ke tempat asalnya. Dari air kembali ke air, dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah, dari udara kembali ke udara, dari semuanya kembali ke nol. Wow. Semuanya kembali ke semula. Dah, tutup apa? Kayak ada yang keluar dari situ barusan ya. Dia keluar semua loh, makhluk halusnya. Ini, makhluk yang digambar ini. Iya. Mas Okta, baik-baik aja. Uish. Keluar dari situ. Ya. Aduh. Okta keluar. Mas, Udah. Yuk. Apa yang kamu rasain, Okta? Mas Okta bisa dengar? Penakut banget soalnya. Bisa dengar kami? Ya, bisa. Apa yang dirasain tadi? Mas, apa yang dirasain tadi? Sakit, sesek, ada yang masuk, ada yang keluar, atau apa? Roy, apa yang terjadi tadi, Roy? Saya ngelihat Okta udah mau keluar, terus udah gitu dimasukin, tapi nggak ada rumahnya lagi, jadinya kaget gitu. Kejut-kejut
masjid itu karena dia mau mencari tempat masuk tapi nggak ada tempat lagi. Nggak ada tempat lagi. Udah hilang semuanya Okta. Jadi kamu udah nggak ada depikatnya. Jangan heran ya nanti kalau ketemu wanita nggak ada yang suka secara. Saya ngerasa panas. Kamu ngerasa panasnya terakhir ya. Padahal saya dari tadi tangan saya dan tangannya dia juga udah kebakar. Terasa di mana panasnya? Di kuduk sama bahu. Itu sama pengaruhnya karena minyak-minyak ini, Roy? Betul. Ih, itu sih parah banget minyaknya. Perih banget. Perih banget. Kayak kebakar. Iya. Sampai masuk ke rahim. Itu sih nggak tahu lagi nggak deh. kebayang kalau Tangan aja masuk yang kulit aja sampai kebakar, apalagi rahim gitu. Jadi kayaknya yang selama ini minyak itu ditetesin ke orang lain, ada di tenggorokan korban-korbannya, sekarang kayak balik ke dia, lehernya jadi panas. Iya. Jadi kayak gitu. Bener-bener deh. Mengerikan kalau saya lihat. Nggak kebayang itu wanita hamil kan harus hati-hati ya, nggak boleh kayak kadang aja krim aja semuanya dilarang. harus dalam pengawasan dokter. Ya, semuanya harus pengawasan dokter. Jadi ini saya udah lepas. Saya jujur lihat di sini udah lepas, tapi tidak menjamin kehidupan Okta ya berikutnya seperti apa. Kalau lifestyle kamunya agak berantakan terus sana sini nemplok sana sini, ya udah saya nyerah atau give up. Mungkin bisa kembali lagi yang ini, tapi yang lebih powerful lagi. Ini baru langkah permulaan nih, Mas Okta. Iya. Masih banyak yang harus dilakukan ke depannya ya, Roy? Ya, banyak berbuat baik deh Okta dan beribadah sesuai yang Tapi yang ini keyakinan. udah keluar juga, Kak? Udah dong. Secara juga rumahnya juga hilang. Jadi nggak bisa nyangsang lagi di tubuh Okta. Nggak bisa nempel lagi. Tidak bisa lagi nempel di tubuh Okta. Jadi saya nggak diganggu lagi seperti itu, Mas. Tidak diganggu lagi. Asal lifestyle gaya hidup kamu berubah. Jangan cari-cari lagi sih. Percuma di sini dibuang, ternyari lagi. Gak ada yang bisa jamin. Iya. Ya, semua tergantung Okta sih. Carinya cari apa tuh, wanita lagi? Cari wanita untuk mendapatkan uang lagi, wanita untuk hamil mendapatkan lagi. barang-barang lagi. Ya, dapetin barang-barang mistis lagi. Iya, nggak ada yang instan, Mas. Kalau Iya. mau sukses kan Mau pasti kerja butuh keras. kerja keras dan Iya. usaha. Bukan pakai begini-beginian akhirnya dapat perempuan yang malah ngasih hadiah. Kalau kayak gitu hadiah kan sifatnya cuma sementara. Apa ini banggain coba? Ini sekarang udah pergi, tapi nggak tahu nih apakah ngikut ke yang lain atau ke tempat lain atau balik lagi. Saya malah takutnya karena ada minyak ini mungkin nggak dia ikut ke yang pakai minyak tadi, Roy? Jangan. Jangan dong. Nggak kan? Nggak akan Ke dia. Enggak dong. Udah dia Ica ikut. nggak? Berarti ini udah dimatikan. Iya. Bener-bener. Ya itu dia. Itu yang harus kamu jalanin. Di sini Roy hanya sebagai jembatan doang. Iya. Apa rasanya sekarang, Mas Okta? Badan saya rasa ringan. Sebelumnya? Ya, kadang-kadang saya kalau bangun tidur badan seperti pegal gitu. Seperti orang kolesterol kayak seperti itu. Oke, tapi sekarang udah jauh Udah lebih agak aman. enakan Iya. ya sekarang. Oke. Ya, ini Rasa- tadi apa yang disampaikan ya, Mas. Ini langkah awal berbuat kebaikan yang banyak. Iya. Dan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Ini akan membuat ini benar-benar pergi dan akhirnya memagari diri Anda sendiri. Iya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Gak ada. Oh, baik, Ica, ada yang cuma mau itu aja. disampaikan? Pesan? Jangan sampai diulangi lagi, soalnya kan kasihan deh ibu hamil sampai dikasih minum Iya. minyak tadi aja ke tangan aja tuh sampai benar-benar kayak Panas. kebakar gitu. Iya, makanya justru itu saya pengen berhenti. Apalagi sampai kedengeran tuh apa keluarga apa tumbal gitu kan, nggak pengen lah ya orang Iya. disayang kehilangan kan. Iya. Iya. Jangan sampai nanti menyesal. Berhenti sebelum terlambat ya, Mas. Iya. Terima kasih Anda sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Aduh. Ketika Anda merasa sulit dengan keadaan, jangan berhenti dan mengeluh. Karena tidak ada jalan yang tidak bisa ditempuh bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan susuk untuk mendapatkan saweran di dunia malam.
Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lani. Silakan. Selamat malam, Mbak Lani. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas sehari-hari Mbak Lani? Aktivitas saya bekerja di salah satu kafe malam di Jakarta. Baik, apa yang mau Mbak ceritakan pada kami? Jadi saya sudah bekerja di salah satu kafe malam di Jakarta selama 2 tahun lebih. Nah, itu aku sebagai tulang punggung keluarga ya. Orang tua aku kan dua-duanya udah tua dan aku punya 2 adik. Oke. Jadi aku yang menjadi Jadi tulang kamu punggung dia keluarga biayain untuk ya? untuk biayain adik-adik Lalu? aku. Jadi terpaksa aku dari kampung aku ke Jakarta untuk bekerja untuk menafkahi keluarga aku. Oh, di mana keluarga? Adik-adik ada di mana? Di kampung di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara. Baik. Iya. Di Jakarta bekerja di. Salah satu kafe malam di Jakarta. Oke, lalu kemudian apa yang terjadi? Jadi aku sebelum datang dari kampung, aku diberikan salah satu bubuk. Bubuk. Iya, bubuk serupa bedak. Jadi dia bilang aku pegang ini biar aku ada pegangan di Jakarta. Jadi aku sebagai kerja, sebelum aku kerja aku pakai dulu itu bubuk. Supaya Menarik para pengunjung untuk menyawer aku. Oke. Sawer tuh maksudnya berarti Anda tampil? Iya, saya tampil. Tampil sebagai? Penari. Oke, penari malam. Iya. Lalu kemudian? Jadi semakin aku memakai bubuk itu, semakin banyak tamu atau pengunjung yang royal untuk menyawer aku. Tapi pas aku tidak memakai bubuk itu, sawerannya mulai sedikit. Oke. Dan aku bertanya ke teman aku, dia sarankan bilang, kamu coba deh ke salah satu kota di Jawa Barat. Ada sebuah kayak tempat ya untuk minta jimat gitu. Aku diberi jimat sama minyak. Jadi aku ambil minyak sama jimat itu, aku bawa. Nah setelah aku ke kafe, aku bekerja lagi, itu sawerannya lebih banyak lagi. Waktu minta jimat itu ada sesuatu yang dilakukan nggak? Ritual atau apa? Hanya bayar mahar atau ada sesuatu yang dilakukan di sana? Hanya bayar mahar, tapi maharnya aku kasih yang kayak seikhlasnya aja. Oke. Dia nggak minta yang ini. Jadi dikasih lagi tuh? Iya. Dipakai lagi? Iya, aku pakai lagi. Jadi minyak sama jimat sebuah kayak batu gitu. Batunya dibawa kerja terus gitu? Iya, aku bawa kerja. Minyaknya dipakai selama kerja? Selama aku kerja. Jadi kalau aku tampil, sebelum aku tampil, aku basuhin di badan aku. Oke, efeknya tamu-tamu jadi royal lagi? Jadi royal lagi. Jadi aku setiap tampil, aku taruh aja jadi kalau bubuk, aku kayak bedak, jadi aku pakein di wajah aku. Pernah tampil tanpa menggunakan itu nggak? Oh, kalau yang kayak gitu aku belum pernah, aku cuma pakai yang Oke. yang itu aja. Baik. Lalu kemudian apa tujuan datang ke Menembus Mata Batin? Aku datang ingin mencari solusi agar aku bisa lepas dari pekerjaan aku, terutama ingin mencari yang pekerjaan yang lebih baik lagi dan melepas juga yang kayak ritual kayak gitu, jimat apa. Aku pengen hidup yang benar. Untuk lepas dari pekerjaan itu, karena kan gini ya, punya jimat dan hal-hal tadi kan pemicunya adalah karena bekerja di dunia malam. Iya. Kalau mau lepas dari pekerjaan itu, apa kesulitannya ya? Tinggal pindah kerja aja kan? Iya, Tinggal cari bidang lain bukan? Iya, memang bisa pindah kerja, tapi Pernah dicoba? sudah, tapi kayak susah sekali karena kan aku mungkin pakai jimat ya. Jadi untuk melepas dari jimat itu susah. Jadi aku datang ke sini untuk mencari solusi. Jimatnya cuma untuk saweran banyak atau memikat laki juga? Untuk saweran aja. Oh, saweran aja. Iya. Jadi aku buat kayak para pengunjung itu royal ke aku. Jadi Oke. kayak
ya laki-laki ya laki-laki tuh sampai kayak mungkin lebih kencang ininya. Baik, saya nggak tahu sih apakah ada hubungannya antara jimat yang dipakai dengan kesulitan Anda mencari pekerjaan yang lain. Apakah jimat itu membuat Anda terikat di pekerjaan ini? Karena kalau pindah pekerjaan otomatis jimat ini nggak dibutuhkan begitu ya? Iya. Oke, mudah-mudahan sih bisa lepas dan bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang lagi dihadapi. Kami akan ajak Anda, Mbak Lani, ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lani, terlahir tanggal 12 Januari 1993. Saya melihat banyak jiwa yang berharap pada Lani. Namun, saya mencium dunia kegelapan di sekitarnya. Ada banyak aura negatif yang tertanam di tubuh Lani. Aura itu membuat Lani mengalami banyak kejadian aneh dan janggal di luar logika. Bahkan kehilangan kesadaran. Saya melihat sosok hantu wanita berambut abu-abu yang menguasai tubuh Lani. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Lani, tanggal 12 bulan 1 1993. Lani bekerja sebagai penari di dunia malam. Iya. Lalu menggunakan jimat untuk mendatangkan pelanggan dan membuat pelanggannya royal. Ya, saat ini ingin pindah kerja tapi ya mengalami kesulitan, susah mendapatkan pekerjaan lain. Jimatnya waktu itu pernah habis dan sudah datang lagi ke dukun mendapatkan jimat yang baru yaitu batu dan juga minyak. Iya. Gitu ya. Oke. Lani sendiri bekerja sebagai Penari. penari. Namun penari di sini saya ngelihat saya tidak mendeskripsikan penari itu semuanya seperti itu ya. Namun ada godaan ya bekerja sebagai penari. Penari pernah ditawari oleh penari plus bukan? Iya. Dan kamu iya kan? Iya. Oke. Semacam penglaris gitu ya berarti. Jadi kayak semacam penglaris gitu sebenarnya. Oke. Saya melihat di dunia dia tuh kayak jadi banyak banget laki-laki hidung belang sebenarnya suka sama Lani, bener kan? Iya. Tapi belum tentu semuanya diladenin juga sama Lani ya. Saya ngerasa banyak banget kekecewaan yang Lani buat seperti itu. Kekecewaan yang Lani terima maksud saya. Oke. Lani, kamu sudah sempat pernah menikah kah? Jujur. Rencananya kemarin pengen menikah tapi belum. Rencananya sudah mau menikah tapi belum, maksudnya? Ya jadi gagal. Oke. Gak jadi gitu ya, Gal. Udah semua tersusun, Iya. udah punya perencanaan, akhirnya gak Gagal, jadi. iya. Itu setelah pakai jimat ini? Apa sebelum? Sebelum. Saya ngeliat di pikiran saya, Lani itu juga bisa terseret sebagai orang ketiga dalam hubungan orang. Pernah menjalin hubungan dengan pelanggan nggak? Kalau Jujur. cuma jalanin iya. Cuma jalanin. Kalau menjadi orang ketiga dalam perkawinan seseorang, itu namanya apa? Lagi sih pelakor ya. Iya, Pelakor. Iya. Anda termasuk pelakor berarti? Iya. Laki-laki yang menjadi pelanggan yang pernah dijalanin hubungannya itu sudah punya keluarga, sudah punya istri? Iya. Oke. Itu pelakor-pelakor itu juga bisa terikat karena jimat dan
hal-hal magis yang dia punya ya, Roy? Iya, betul sekali. Ini saya menggambarkan hati dan seperti panah dan tembok yang putus gitu. Dan sebenarnya jadi si Lani itu juga menangis darah sih kalau menurut saya juga, karena nggak gampang jadi Lani gitu. Sebenarnya ada kesedihan ya. Iya, tapi entah kenapa Lani pun juga saya punya saya ngelihat ada energi kesedihannya sama ketakutannya banyak gitu. Coba deh tanyain Lani, sebenarnya dia kesepian. Iya, benar. Pernah punya hubungan dengan seseorang setelah yang gagal nikah itu? Pernah. Tapi nggak berjalan? Iya, tidak berjalan. Oke. Profesi penari di klub malam ini masih dijalanin ya? Sampai sekarang sih ya. Masih? Iya. Lani, kau punya energi magis ya di sini. Bisa kok rasep gitu ya? Itu kenapa ya? Lani, Kok bisa kamu kerasep jujur ya sama saya. Apapun yang terjadi di sini, kau menyimpan sesuatu, bukan? Iya. Ini bukan Lani lagi ya? Iya. Saya melihat asap di tubuh kamu dan kamu berasal dari dunia lain. Iya. Siapa kamu? Aku temannya Lani. Aku? Saya Aku temannya Lani yang jagain Lani. temannya Lani. Jagain gimana tuh maksudnya? Aku tidak ingin Lani disakitin. Kau yang selama ini ngikutin Lani? Iya. Disakitin gimana maksudnya? Lani pernah disakitin oleh seorang laki-laki. Gagal kawin itu? Iya. Terus masih mau nempel aja kayak gitu? Iya, karena aku tidak ingin Lani disakitin lagi. Nggak kasihan sama Laninya? Aku kasihan karena aku nggak mau dia disakitin. Dia datang dari mana, Roy? Ngikutin Lani selama ini kayaknya ya. Saya curiga Lani membawa minyak-minyak sesuatu di dalam tubuhnya Lani. Tadi tiba-tiba masuk, pas kamu pegang badannya, Keluar asap gitu? ada asap keluar. Iya, itu makhluk halusnya masuk ke dalam dia, dan saya bersentuhan dengan dia. Itu bagaikan positif dan negatif saling nge-crash dan keluar Kayak asap. kebakar dan Iya, mengeluarkan asap. betul sekali. Bisa pergi dia, Roy? Saya masih ingin berbicara dengan Lani. Kamu keluar dulu dari tubuh Lani. Saya tidak mau. Saya tidak ingin Lani disakitin. Saya tidak akan nyakitin Lani. Kamu percaya saya? Gak ada yang mau nyakitin Lani. Mbak, Eyang. Karena Lani sudah terlalu banyak disakitin. Ini dalamnya Eyang atau? Gak tahu makanya bentuk sosok seperti apa sih, Roy? Semacam sosok perempuan tapi sudah tua. Udah sudah. Penari di klub malam. Saya curiga juga ketika dia menari, dia tidak sadar. Eyang, kamu tinggalkan tubuh Lani bisa?
Saya tidak mau. Oke. Saya tuh butuh kata kuncinya sih dengan jimat-jimatnya Lani. Kamu keluar dulu Ya, masih ada sekarang. jimat ya. Kami mohon Eyang pergi dulu. Keluar dulu. Boleh minum nggak? Keluar dulu sebentar, minta minum dong. Aku yang nggak kuat. Kamu kenapa? Pusing. Lani, Tiba-tiba pusing gitu, Cak. Udah lepas kayaknya. udah lepas. Lani. Boleh saya lihat dulu jimat-jimat apa yang kamu bawa, Lani? Mbak Lani bawa jimat. Iya, aku bawa. Di mana jimatnya? Silakan dikeluarin. Ada di belakang. Silakan diambil. Kamu pusing? Pusing dari tadi. Cak, kenapa pusing? Tadi sebelum syuting nggak apa-apa? Ah, tadi juga ada pusing. Dari Ada yang pertama energinya tadi, gitu. ada yang kenapa, Roy? Kamu melihatnya ada sesuatu kah? Karena aku orangnya penakut gitu. Kamu stres ya? Iya. Saya ngeliat ada bayangan hitam loh menguasai kamu. Saya nggak tahu ini kiriman atau apa. Ada yang bilang sih kayaknya kiriman dari teman, sirik, sama mantan yang aku sakitin nih. Saya ngerasa di dalam tubuh kamu, Ca, saya ngerasa ada yang belum beres. Ada urusan Unfinished business. unfinished business, ada urusan yang belum Dan selesai. saya tidak bilang ini terkait dengan urusan apa dan apa. Saya tidak menyebutkan apa. Pas Tapi bisnis saya mungkin ya. em, Persaingan salon sih emang sebelah-sebelahan. Ada urusan yang belum tapi selesai itu maksudnya. saya ngerasa ada kiriman bola-bola energi hitam kayak awan hitam mau hujan gitu. Banyak yang bilang sih sekarang aura aku tuh kayak gelap, nggak ada auranya sama sekali. Tapi terlepas dari apapun ya, Iya. saya tidak di sini bukan TV itu ya. Ya, ini tapi yang gelap itu memang ada. Kamu ngelihat lagi, Iya. katanya banyak yang melihat auranya Banyak yang bilang gelap. sekarang kok auranya beda gitu, nggak kayak dulu. Iya. Kamu melihat itu, Roy? Saya ngeliat itu. Mudah-mudahan baik-baik aja tapi ya. Mudah-mudahan baik-baik aja sih. Kamu minum dulu, kita satu-satu nih yang Lani bawa apa nih malam ini? Boleh kasih tahu ke kami? Ini minyak yang dari teman aku yang dari salah satu di ibu kota Jawa Barat. Ini bubuk yang aku bawa dari kampung aku. Bubuk apa itu? Bubuk tapi suruh Bubuk yang bedak. tadi buat bedak ya. Iya, Bubuk dan- dibuka boleh nggak lihat? Bubuknya saya kecil apa sih? Oh, bubuk, oke. iya. Dalam plastik. Lalu ini Jimat adalah jimat batu. Boleh dikeluarin? Boleh. Taruh di situ. Oke, dibuka, diterbalikin itu batunya, lihat. Roy, apa yang kamu rasain dari benda-benda ini, Roy? Saya merasakan energi negatif dan buruk sih. Itu batu apa ya yang Ini aku dikasih katanya untuk bawa aja, pegangan aja kalau kamu lagi perform atau lagi manggung, kamu bawa aja. Kenapa kak? kenapa, Bay? Disentil. Serius nih. Iya. Dengan What? tadi ada keluar asap, kedua disentil, kemudian Kenapa ya? teror. Prek gitu. Iya. Dari situ. Hani, jangan takut ya. Saya berusaha, kami bertiga mencoba untuk memberikan solusi. Kamu nggak apa-apa, Bay. Kuping kamu merah loh, Coba. Oh iya merah. merah banget. Coba kasih juga. Tak gitu. Di bagian sininya, di sentilnya. Sakit sini. Serius, Merah serius. merah banget sih. Oke. Ini ada bubuk dan minyak, pakainya gimana biasanya? Jadi kalau bubuk aku pas dandan, Heeh. aku olesin di wajah. Jadi kayak seperti bedak. Tapi kalau minyak aku olesin di seluruh tubuh. Jadi biar terutama aku olesin di bagian dada. Kalau jimat ini taruhnya di mana ya? Dompet atau
Aku taruh di dalam tas aku. Jadi setiap aku perform, tas aku taruh di dekat panggung. Ada kejadian aneh nggak? Kejadian aneh ada sih, kadang kayak ada bisikan-bisikan gitu. Kamu harus yang lebih ini. Kayak digangguin gitu setiap hari nggak ada? Kalau lagi pulang sih kayak ada yang aku kayak lihat ada yang temani gitu. Ayam apa? Ada yang temani aku. Ada yang Temani. Iya. Oh. Oke. Jadi sebenarnya simple aja sih, Lani. Kamu udah nggak jadi penari di klub malam kan? Masih. Sampai sekarang masih. Saya boleh nggak lihat reka adegan ketika kamu pakai dulu nih semua, terus kamu nari seperti di klub malam, Lani. Gimana? Kamu perlu tempat sebesar apa biasanya? Aku kan kalau nari Pakai tiang. ada tiang ya. Iya, kalau nggak pakai tiang, Pakai apa Nari ya? yang biasa aja kali. Aku biasa aja ya. iya. Iya. Oke. Ini pakai dulu. Saya pengen lihat perbedaannya, iya atau enggak. Oke. Yang mana yang dipakai terserah. Kalau ini aku pakai minyak ya. Itu tadi ada makhluk lain yang nemenin dia itu ya, Roy? Iya, Ikatannya dari bedak dan minyak ini. betul. Aku harus Seluruh badan. iya, aku harus seluruh badan. Saya boleh Udah cium. sebagai simbol aja. Sebagai asal-asal aja Iya. kali ya. Aku boleh cium, Roy. Dan kalau ini seperti bedak, jadi sebelum aku dandan, aku ini dulu pakai ini. Bedak itu. Iya, jadi aku ini di wajah Hmm. biar makin banyak mengikat. Bawa apa? Wangi. Kayak bau daun, Wangi aneh daun gitu. dan tapi apa ya? Nggak tahu. Saya nggak tahu ini bawa Oh, apa. gitu. Oke, setelah ini dipakai, lalu pakai Ya. bedaknya juga. Iya, setelah aku udah pakai semua, lalu aku cuma pakai dalaman aja kan. Jadi habis itu lalu aku nampil. Pakai daleman aja. Iya. Oke, Narinya narinya seperti apa? Batunya mau dibawa dulu atau seperti apa? Batunya aku taruh di dalam tas. Oh, Oh, nggak dibawa. Enggak, aku nggak pegang. Oke. Tapi aku taruh di dalam tas dan tasnya aku taruh di samping panggung. Oke, coba. tarian yang seksinan aduhai kan? Iya, tarian erotis gitu ya. Iya. Seperti apa sih? Boleh. Oke. Tadi Di udah- mana? Kamu perlu ruangan sebesar apa? Ya gini aja udah. Segini cukup. Cuma Oke. simbol aja ya. Ini kan bisa pakai kursi kan? biasanya sih nari bisa pakai kursi. jatuh. Ah, perlu kursi? Pakai maksudnya kayak kursi Biar sampai coba. kakinya ke atas gitu. No. Iya, sebenarnya harus kayak gitu tapi aku Oh ya oke. Coba kalau kamu perlu kursi. Serah sih. Biasanya pakai sepatu nggak? ya aku harus pakai heels kan. Oh pakai heels. Kalau tampil nggak bisa kalau nggak pakai ini karena kan ada banyak pengunjung kecuali nggak ini Oke. baru. Kecuali kalau Kalau kayak latihan atau apa. Kalau ini harus pakai heels karena Oke. lagi tampil. ya ini mau reka adegan seperti biasanya aja. Maaf ya, aku boleh Boleh. Silakan. Silakan kerjain apa yang kamu lakuin. nggak ada Tapi ini agak ya. hati-hati. Awas jatuh tapi jangan disender. Iya. Ini. Pokoknya aku goyangnya harus di tiangnya harus aku ini. Oke. Nanti saya Memikat cowok ya. Iya. Harus ada pakai tiang, tiang ya. pakai kursi juga oke dan kamu udah dicipratin. Iya. Gak mungkin saya ajarin dong. Jangan. Enggak, maksud saya ini. Ini minyak ini kayaknya yang mengundang temennya itu ya. Oke. Udah itu. Dicipratin dia langsung lebih. Lebih Beda agresif ya? Tadi dia nggak mau loh. Apa maksudnya? Lepas kaki aja.
Pas dikasihin minyak dia langsung kayak agresif Dia gitu. kasih minyak langsung agresif. Boleh dibantu? Mungkin ini bekas. Buat baik. Gitu dikasih jadi agresif gitu ya gerakannya. Tapi sayang dulu. Saya lihat kendala tiang. Kalau saya lihat tiang, juga saya Lebih lihat agresif kayaknya. dia sampai gitu. Oke, Lani, aduh saya pusing sekali untuk hadapin kasus Lani karena saya kasihan sama Lani. Bahaya nih. Dipengaruhi oleh Iya. Ya, Mau pakai no way, mau no. pakai. kamu sih ya. Ini sekarang gimana nih? Lani Lani udah setengah-setengah bangun. sadar. Iya, dia Lani tuh setengah-setengah sadar gitu loh, on off gitu. Sampai kaget, sampai lincah banget tadi kayak gitu. Iya. Kalau misalnya, maaf sih ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi saya pengen Lani bangun lagi yuk. Lani. Lani. Jangan gangguin Lani. Ini yang tadi ya, Roy? Tadi lagi. Kalian sakitin Lani lagi. Enggak. Coba Eyang, saya tidak nyakitin Lani. Mohon Eyang keluar. Dia mau jadi penari atau tidak nggak apa-apa, terserah. Jangan ganggu kehidupan Lani. Justru kamu yang ganggu Eyang. Dia ingin lepas loh. Kalian sakitin Lani. Coba Saya minta wadah dong, boleh nggak? wadah Wadah. perlu kuas bersih. Ini semacam kayak ini kayak kerang nggak sih? Iya, Kayak scallop, cangkang kerang, iya betul, scallop. cangkang kerang. Ini memang buat pemikat sih. Oh, emang biasa digunakan untuk memikat kerang. Iya, karena warnanya itu warna-warni. Waduh. Roy, Wow. Jangan sentuh barang itu. No. Mati lampu lagi. Kalian buat saya marah. enggak. Baik. Nih, Yes. Kau sini deh, Cak. Iya. Biar dulu. Roy, netralisir dia. Ada apa dengan Lani ya? Kau temenin Lani sih. kamu aja. Saya ingin Takut. coba ritual. Gak bisa. No. Kenapa tiba-tiba gini sih? Hah? Ih, Apaan? apaan sih? Lani. Keluar dari tubuhnya. Tidak. Ada suara kayak menggeram. Suara dari mana tuh? Nggak tahu. Oke, baiklah. Saya ambil. Wadahnya. Saya minta tisu basah, ada kah?
Kayak mati lampu lagi tadi. Itu apa yang tadi keluar? Nggak tahu, tiba-tiba ada yang ganggu penonton kita. Tadi yang di situ ada apa? Iya, kayak nggak begitu nyala lampunya, datengin cuma cabe. Cabe. Cabe? Cabe. Aneh banget. Cabe. Tadi mati lampu kenapa, Roy? Kamu lihat? Saya lihat ini sebenarnya makhluk halusnya yang saya lihat itu dia marah Karena kita mau usir. karena kita mau usir. Intinya dia ingin lepas. Lihat deh. Kok ada yang manggil saya Roy Kiyoshi ya? Iya. Kayak ada yang manggil. Kenapa nggak bisa habis? Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Ini suaranya kayak Orang nangis ya? ada yang nangis, Cewek nangis sama cowok. ada laki-laki yang Manggil. serak, suara tua, orang tua gitu. Iya. Manggil Roy. Saya akan menutup ini dengan lilin dan nggak akan ada apa-apa lagi dengan Lani. Lani fokus ya. Jangan sakitin Lani. Tidak, saya tidak sakitin Lani. Tidak akan. Saya tidak menyakiti Lani ya. Saya tegaskan sekali lagi. Pergi jauh-jauh. Ini masih belum Lani ya? Belum. Jangan sakitin Lani. Dah, saya rasa selesai urusan di bumi ini. Dan kamu boleh pergi jauh-jauh ke alam baka. Dan lepaskan Lani ya. Ini akan disita. Batu-batunya juga tadi. Semua batunya udah aku sita. Ini masih di dalam sini, gimana cara ngusirnya, Roy? Dibangunin. Karena dia udah sebenarnya udah sadar Setengah-setengah? sih, setengah-setengah. Balani. Balani. Mbak. Mbak. Iya. Balani dengar saya? Iya. Dengar saya? Iya. Oke. Minta minum dong. Apa yang dirasain sekarang, Mbak Lani? Mulai. Agak lebih enak. Iya, mulai enakan. Lani. Lani, kamu minum dulu. Saya nggak apa-apa ya, saya ngomong apa adanya. Saya tidak mengucilkan sebuah profesi, tetapi tergantung orangnya yang jalanin. Iya. Itu individunya ya. Apapun profesi, kalau nggak menggunakan hal majis sih, Iya. nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Saya juga tidak berhak. Emangnya siapa saya gitu? Saya juga nggak suci-suci atau saya bukan siapa-siapa gitu. Jadi saya nggak bilang, lu jangan kerja di klub malam lagi jadi ladies escort gitu, LC atau
penari naked, apa namanya? Pole dancer, Pole striptease. iya, striptease gitu. Jangan lagi, aku nggak gitu orangnya. Aku bukan siapa-siapa juga, nggak bisa nilai orang. Itu terlepas dari kamu sendiri punya garis tangan dan kehidupan, kamu pilih itu, ya sudah. Tapi kalau ada yang lebih baik, mau cobain, ya monggo, kayak gitu. Tapi yang jadi masalah buat Roy Kiyoshi adalah itu minyak-minyak yang tadi, yang banyak setannya itu tadi, sampai keluar asap badannya, Iya. sampai nyentil bayu, sampai mati lampu. Itu yang jadi masalah buat saya. Dan yang lebih aneh lagi tadi, minyaknya disiram tuh lebih agresif aja. Iya, gitu. Itu kaget banget. Itu aja sih sebenarnya. Minyak itu yang mengundang makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Kamu minum dulu deh, silakan. Tadi kan agak malu-malu pas disiram tuh langsung lebih Diturunin aja agresif. maskernya. Nggak usah dilepas, diturunin aja. Masih lagi, mau lagi? Cukup? Iya. Udah. Ya, itu sih sebenarnya Lani. Tadi sosok yang menjaga dan menemani dia bilang itu masih ada di sini atau udah mulai perlahan-lahan pergi, Roy? Perlahan-lahan pergi, Bay. Perlahan-lahan pergi dan minyaknya udah saya buang semuanya. Laninya udah nggak bisa apa-apa. Tapi dalam di klub malam kalau emang udah nggak ini bukan salah saya ya. Saya hanya bertugas menghancurkan aja. Kalau memang narinya kurang hot atau apa, itu sih, aduh saya terserah deh. Soalnya ada yang hilang sekarang ya. Tapi tadi waktu kamu hancurin, Iya, itu dia. ada dengar suara manggil kamu, itu bahaya banget nggak? Iya, saya nggak terancam sih sebenarnya. Roy Kiyoshi. Tapi saya mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa. Saya terus berdoa dan saya jalanin aja gitu sih. Karena resiko saya juga gede gitu loh di sini, di dalam membahas ini dan menghancurkan, kita sama-sama punya resiko gitu. Dia nggak marah tapi kan, Roy? Saya berharap sih dia nggak marah sama Lani, marahnya sama saya. Tapi kan saya bisa mengendalikan, ya. Iya. Gitu. Saya mencium bau ular loh. Ular apa? Nggak kelihatan gitu, Roy. Sepertinya terlihat. Di mana? Melata seperti itu. Aduh. Di sebelah mana? Di sebelah bagian penonton secara random saya ngerasain ada sosok ular real, tapi saya nggak tahu di mananya. Ularnya gede atau? Coba deh. Bentuk seperti apa, Roy? Kayak saya ngerasa insecure. Apakah ini dibawa oleh Lani atau bukan? Kamu melihat apa? Cek deh semuanya. Cek apa? Kaki, bawah. Coba lihat belakangnya, bawahnya, kakinya. Berdiri. Cek apa? Semua berdiri. Nggak tahu ada sesuatu mungkin. Nggak ada apa-apa. Oke, Roy. Apa yang kamu lihat barusan? Atau di Kamu belakang lihat, sana kan? tenang dulu. Tenang dulu, semua duduk lagi. Saya ngeliat ada ular dan bayangan hitam. Itu dari Mbak Lani ya? Saya rasa dari Mbak Lani. Belum selesai ya ini Ada yang teror. lain lagi? Dia nggak suka dihancurin kali barang-barang tadi. Iya. Dari batunya ya, Roy? Dari batunya cangkang kerang itu ya. Cangkang kerang. Lani. Gini, setelah selesai semuanya dan kamu keluar dari ini, sekarang kamu mulai hidup baru deh. Apapun profesi kamu, saya lepas tangan. Tapi maksud saya, Jangan menggunakan jimat ini. ya, Minyak dan batu. iya. Tadi setelah kamu lempar ke sana, apa yang terjadi? Membuat siluman-siluman dan para jin yang mau datang nih langsung kaget dan pergi dan hilang. Sekarang udah nggak ada di barisan penonton kita. Gak ada. Tadi saya mencium ular sih. Bau ular yang sangat khas sekali.
Karena saya juga punya ular kan dulu. Sekarang udah nggak ada? Nggak, sekarang udah nggak ada. Saya belum mencium lagi nih aroma ularnya. Belum. Tapi jujur sih saya nggak nyaman di depan Lani ketika deket situ. Pasti akan keluar asap lagi. Dan itu jantung saya kayak dipompa, buk, dan penontonnya kayak bener-bener nggak aman sekali. Dan demi kenyamanan kita bersama, saya tidak akan dekati kamu lagi untuk di sampingnya. Tampaknya dia bilang rohnya jangan ganggu Lani. Mempunyai prinsip yang berbeda, konsep yang berbeda. Padahal saya mau nolong. Bukan mengganggu. Ternyata ditangkapnya mengganggu gitu oleh sang roh. Alih-alih ingin masuk lagi ke dia, nggak bisa masuk, ngeganggu Bayu, ngeganggu saya, dan muncul di sana keluar tak gitu. Itu sih. Sekarang apa yang harus dilakuin sama Lani supaya makhluk-makhluk tadi nggak ganggu dan nggak ngedeketin dia lagi, Roy? Pekerjaan terserah. Pekerjaannya saya nggak bisa bilang apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya ada kebaikan yang harus kamu tanam, berbuatlah baik terus-menerus gitu. Iya. Apapun bentuknya. Saya nggak bilang itu duit haram apa enggak. Saya nggak pernah ngejudge orang kayak gitu. Ketika kamu punya uang, kamu beli makanan dan bagi-bagiin di jalanan. Itu aja sih yang paling simple kalau dapat rezeki. Iya. Itu sih. Jika ada yang lebih baik kerjaannya, nanti coba loncat-loncat terus dari 1 ke 2 ke 3 dan ke 4 kerjaan yang mana yang kamu suka. Seperti itu. Dan Roy bilang tadi, ya berbuat baik untuk memagari dari hal-hal makhluk-makhluk tadi. Kalau masih melakukan pekerjaan seperti ini mungkin akan memudahkan kamu untuk menjadi seorang pelakor lagi. Dan itu bukan tidak mungkin nanti istri mereka sakit hati justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Iya benar. Jadi mudah-mudahan kamu setelah malam hari ini bisa berpikir lagi, dan kalaupun memang mau mendapatkan pekerjaan yang lain, mudah-mudahan diberi kemudahan. Amin. Ya. Iya, amin. Ada pesan yang mau disampaikan? Kalau buat aku sih ya, jangan pakai yang kayak gitu-gituan lagi. Itu pekerjaan juga ada yang lebih baik. Banyak sekarang yang bagus-bagus kan, dari handphone pun live streaming juga. Ada yang gampang, walaupun gimana ya, jangan kayak gitu lagi pokoknya. Ya, menggunakan gini-ginian ini yang sebenarnya jadi Karena bikin kan masalah. kasihan nih kakaknya juga. Ya, baik. Jangan lupa apa yang disampaikan. Dan Roy, terakhir ada yang mau disampaikan buat Lani? Semoga Lani sukses ya ke depannya. Itu aja. Amin, makasih Kak. Ya, terima kasih Lani. Kamu boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, 2 partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Okta dan Lani. Okta tadi menggunakan pemikat dengan menggunakan perempuan-perempuan yang hamil muda agar dia bisa mendapatkan wanita-wanita yang bisa memenuhi kebutuhannya secara ekonomi. Sementara Lani tadi menggunakan jimat untuk menjalankan profesinya dan justru dia merasa tidak nyaman akhirnya. Gimana tanggapan dan pendapat kamu, Roy? Di antara 2 partisipan, Okta dan Lani, saya lebih sedih kepada Lani. Karena Lani ini terjebak dalam situasi dan kerjaan yang menurut banyak orang itu gelap. Dan kemudian bingung cari makan juga susah di sini. Dan juga ternyata dia terjebak juga dengan ilmu-ilmu pengasihan dan penglaris. Tapi saya tidak simpatik terhadap Okta sama sekali, biasa aja. Karena saya ngerasa Okta niatnya juga udah jelek kalau lagi dekat sama ibu-ibu muda ataupun wanita hamil. Aduh, saya paling anti. Saya nggak suka kalau ada orang ngeretin cewek gitu ya. Ngambil keuntungan. Gitu. Cinta mah cinta yang tulus gitu. Jangan ketemu orang gitu masih muda, ibu-ibunya walaupun udah divorce atau enggak, terus dia lihat itu perempuan lalu ngeretin bla bla bla. Saya langsung kayaknya enggak deh. Harus saya menggunakan cara yang lain ya. Saya lebih simpatik terhadap Lani, kasihan. Saya tidak bilang dia itu adalah wanita malam, kupu-kupu malam, tidak sama sekali. Karena Lani terjebak, bingung dia. Aduh, gimana nih? Saya berharap dia dapat kerjaan yang lebih baik sih. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Biar dia nggak menggunakan hal-hal seperti ini lagi. Terakhir, ada tanggapan kamu, Ica? Aku lebih kasihan ke Lani sih. Kenapa? Kayak lebih diperalat sama benda-benda yang seperti ini gitu.
karena kan kerjaan lebih banyak lebih baik ada, profesi yang lain kan juga lebih baik kan ada. Banyak pilihan sebenarnya Iya, yang banyak bisa pilihan. diambil ya. Oke, baik. Ica Gwen, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencananya dan usahanya. Amin, amin. Dan Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Thank you. Pemirsa, segala sesuatu membutuhkan proses dan waktu. Biarlah ia berproses tanpa terburu-buru dan hasil terbaik pasti membutuhkan waktu. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.